bawahnya kalau ada sampah silakan dipungut. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum mulai, Bapak ambil terlebih dahulu. Habibah, Ahmad Faiz, Aisyah, Kahya. Oke, seperti kesepakatan kita, HP tidak boleh keluar sebelum Bapak perintahkan untuk digunakan. Jadi kita sepakat HP disimpan dalam tas. Ketika nanti Bapak lihat HP keluar, maka akan Bapak ambil, orang tuanya yang akan ambil. Oke. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Apa? Waktu. Nah, ini Bapak mau ada pertanyaan. Apa saja kegiatan ibadah yang di dalamnya ada khutbah? Soran-soran. Sholat Jumat. Dari Idul Fitri. Idul Adha. Sholat kusuf. Sholat tarawih. Ada khutbahnya. Lagi bisa. Ada lagi? Oke, materi kita hari ini yaitu laki-laki. Siapa yang masih ingat apa itu khutbah? Laki-laki ikut khutbah semuanya kan? Minimal hari Jumat. Apa itu khutbah? Waktu besar, ceramah, nasihat, apa? Kaitan dengan ketakwaan Allah. Nah, kali ini kita fokus membahas 3 materi. Yang pertama khutbah, yang kedua dakwah, yang ketiga tabligh. Seperti biasa, Bapak akan bagi kamu dalam 4 kelompok. 3 kelompok yang nantinya akan mengupas materi ini. Ada 1 kelompok yang menjadi pendengar dan pencari masalah. Maksudnya adalah 1 kelompok ini nanti akan mencari kasus-kasus yang ada dalam hubungan kehidupan kita yang terjadi terkait dengan khutbah, dakwah dan tabligh. Mereka nanti akan mempertanyakan kepada 3 kelompok ini. Paham kan? Maka Bapak bagi kelompok sesuai dengan kelompok kita yang di dalam sejarah. Silakan, ada 4 kelompok mengambil kan? 4 kelompok. Kelompok Faiz, Arya sini kan? Kelompok di sini Baris, silakan sedia. Oke, waktu 1 menit silakan duduk dengan anggota kelompoknya tanpa mendengarkan Bapak suara meja yang dipencing. Oke, baik. Ya, bisa. Dah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oh, pindah sana. Untuk kelompok 1 akan membahas materi khutbah. Nanti akan Bapak bagikan lebar kerjanya. Kelompok 2 materi dakwah. Faiz. Kelompok 3 tabligh. Kelompok Aisyah Kakak.
Untuk kelompok 4, tugasnya adalah mencari masalah-masalah yang terjadi. Misal, dalam berkhutbah ada nggak masalah? Misalnya seperti ini. Ada orang yang terlambat masuk, sementara khatib sudah berkhutbah, dia terlambat itu sengaja. Atau dakwah, orang yang berdakwah dalam dunia maya tapi mencaci maki misalnya. Nah, itu masalah. Tugas kelompok 4 itu adalah memicu masalah-masalah yang akan muncul atau yang pernah kamu lihat, yang nantinya akan dipertanyakan kepada kelompok 1, 2, 3. Kelompok 4 paham? Baris paham? Oke. Bapak ada lebar kerja. Masing-masing kelompok ada pakai kan? Ini petunjuk kerja kita hari ini. Dah, coba masing-masing kelompok amati gambar. Coba lihat gambar masing-masing dalam kelompok. Tangan di tangan, saya lihat kawan masing-masing. Dah. Poin 1 itu kasus gambar masalah-masalah untuk kelompok khutbah. Lihat. Lihat poin 1. Nah, untuk gambar kedua nomor 2 itu kasus-kasus yang akan dipecahkan oleh kelompok 2. Gambar nomor 3 adalah kasus-kasus yang akan dipecahkan oleh kelompok 3. Kemudian kelompok 4 itu adalah mereka meramu seluruh kasus yang nantinya akan jadi pertanyaan. Sediakan pertanyaan-pertanyaan masing-masing terkait poin-poin sesuai dengan kelompok yang akan ditanya. Paham kan? Paham. Oke, waktu 10 menit Bapak kasih kesempatan untuk mencari poin-poin yang ada dalam pertanyaannya dan memecahkan masalah yang ada di bawah. Silakan kerjakan. Kalau boleh, silakan ke masing-masing. Petunjuknya ada di sini. Tidak boleh. Nanti apa yang keluar? Oke, silakan. Dicari. Hah? Oke, petunjuk pekerjaan kita hari ini. Dah, kok lagi? Poin yang dakwah yang nomor 1 ini ada gambar. Gambar ini berkait dengan kasus bolehkah berdakwah dengan musik dan bernyanyi, ya kan? Ini kan kasus. Banyak yang mengatakan boleh dan banyak juga yang mengatakan tidak. Maka tugas kamu sebagai kelompok yang membahas tentang dakwah adalah kamu analisa menurut pendapat kamu, kemudian cocokkan dengan referensi, lalu berikan alasan masing-masing setiap alasannya. Dalam buku pakai. Nanti kita berikan kesempatan pakai HP kalau tidak ada lengkap. Kemudian begitu juga yang membahas tentang khutbah. Contoh, ada orang yang berkhutbah, di bawah ada yang sedang menegur temannya, ya kan? Itu terjadi kan? Untuk kelompok 4 dia akan mencari masalah-masalah seperti itu. Nah, analisa kelompok yang membahas khutbah adalah apakah itu dibolehkan atau tidak, apa hukumnya, itu akan kamu selesaikan kasusnya. Pilih satu gambar saja minimal untuk menyelesaikannya. Nanti yang lain kita bahas bersama. Begitu juga dengan tablik. Kemudian di bawah poin masing-masing itu ada pertanyaan. Pertanyaan penanti inilah yang akan kamu cari dan diskusikan dalam kelompok, mencari jawaban masing-masingnya. Dilakukanlah penyelidikan baik dalam LKPD atau buku paket, dan dibolehkan hanya satu HP keluar di meja untuk mencari materi. Tidak boleh membuka yang lain. Kalau Bapak temukan terbuka situs yang lain, maka HP-nya terpaksa Bapak tahan.
Sepakat kan? Silakan dikerjakan. Mulai. HP yang pakai paket. BO kan ada paket itu. Jelaskan pendapat terkait tentang. Berikan contoh-contoh pendapat kesalahan dan apa yang kamu lakukan setelah mendapatkan pelajaran dari gambar. Pilih satu gambar. Kamu kan? Ya. Tapi masing-masing ada catatannya. Untuk laporan pokok buku di sini. Ini pokok Pak. Itu saya catatan. Itu pencarian penyelidikan kalian sini. Poin-poin yang harus ditemukan dalam buku paket atau media sosialnya. Untuk dilaporkan ke Pak. Itu soal itu yang ikut masing-masing di catatan masing-masing ada. Untuk laporan ke Bapak nanti tulis di sana. Laporan Bapak yang ya, gambarnya itu. Gambarnya juga. Oh, nanti ini satu gambar. Penyelesaiannya di lembar kuning tadi. Pilih satu gambar saja. Kan? Paham? Oke, kan? Masalah kasusnya Iko. Kemudian pilih satu gambar yang nanti instrumennya ada di sekolah. Nah, paham kan? Nah. Semuanya berhenti nulis, berhenti diskusi. Bapak anggap diskusi kita kali ini selesai. Langkah kita berikut adalah penyajian hasil diskusi masing-masing kelompok kepada kelompok lain. Untuk yang pertama akan disajikan oleh kelompok yang membahas tentang dakwah. Yang akan disajikan oleh kelompok Ais dan kawan-kawan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang dakwah. Saya sebagai moderator perkenalkan diri, nama saya Muaina. Dengan anggota saya Ahmad Faiz Ramadan dan Muhammad Ali Silva. Yang akan disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Yang berdua dakwah. Dakwah adalah penyampaian mengajak orang untuk meyakini kebenaran ajaran Islam menurut syariat dan menjalankan syariatnya. Tentang cara melakukan dakwah ada beberapa syaratnya, yaitu dai yang memiliki kesabaran, yang memiliki keberanian untuk menyampaikan bahwa itu adalah kebenaran yang benar, dan memiliki ketekunan hati yang kuat. Media penyampaian dakwah banyak sekali, seperti media elektronik pada saat ini, koran ataupun majalah. Rumus masalah yang akan kami bincangkan adalah berdakwah menggunakan, bolehkah berdakwah dengan main musik atau bernyanyi? Menurut kelompok kami, hasil diskusi kami, berdakwah menggunakan musik atau bernyanyi dapat boleh-boleh saja, dikarenakan asalkan dakwah yang kita lakukan itu benar dan tidak menyimpang ke arah yang salah. Namun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa berdakwah menggunakan musik atau bernyanyi itu salah, karena musik dan bernyanyi adalah hukumnya haram. Begitulah hasil diskusi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembalikan kepada teman-teman apabila ada pertanyaan. Baiklah, saya kembalikan kepada teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Tidak.
Setuju Pak. Paham kan? Sama. Oke. Moderator. Baiklah, yang akan menjawab pertanyaan dari Farid kami akan dijawab oleh Faid. Seperti pertanyaannya, apakah kita akan mendapatkan amal jariah dari kita melakukan dakwah di platform elektronik? Benar, kita akan mendapatkan amal jariah dari hal tersebut. Dikarenakan video itu tersebut akan terus tersebar ke media khalayak luas dan akan terus ditonton orang. Apabila ada orang yang berubah dari kita menyampaikan hal tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala tersebut maupun sampai kita meninggal saat video itu masih ada. Seperti itulah jawaban saya. Apakah sesuai? Bisa dipahami. Apakah bisa dipahami? Apakah bisa dipahami? Silakan moderator. Apakah ada pendapat lain dari rekan? Apakah masih ada pendapat lain dari rekan-rekan kami? Silakan, ada lagi yang lain yang ingin berpendapat atau menanyakan atau menambahkan? Menambahkan? Ada ya? Tanya. Silakan. Iya, iya. Yang lain? Tidak. Oke, ada kelompok satu. Aduh, Pak. Ah, silakan Arya. Saya dari kelompok satu akan bertanya. Perkenalkan dirinya, siapa nama kamu? Pak, tapi oke. Nama saya Arya Ahmad Syarif dari kelompok saya selaku akan bertanya. Kalau tidak salah berdakwah melalui nyanyian diperbolehkan menurut berdoa tadi. Tapi beberapa penyanyi tersebut ada yang membuka aurat dan memperlihatkan aurat tubuhnya. Bagaimana pendapat kalian tentang informasi tersebut? Baiklah, pertanyaan yang diberikan nanti akan dijawab oleh Amanda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Adia. Berdakwah dengan musik boleh saja asalkan sesuai dengan aturannya. Tidak menyalahi aturan. Benar. Akan saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Manda tadi. Anda bertanya apakah banyak orang sekali penyanyi yang menyanyikan lagu-lagu dakwah dengan memperlihatkan lagu tubuhnya dan auratnya. Hal tersebut sudah melanggar dari syarat untuk penyampaian dakwah. Karena dalam penyampaian dakwah para dai dan daiyah harus tahu bahwa apa yang mereka sampaikan itu benar dan mereka percaya dan harus melakukan hal yang benar pula, baik dari perkataan maupun perbuatan mereka. Dan hukum dari yang mereka lakukan itu adalah salah dan itu sudah tidak merupakan dakwah. Bukan dakwah dengan apa saya bicarakan, saya sampaikan. Paham. Oke, ini berdakwah melalui musik dan nyanyian. Dalam aturan dakwah tadi apa? Berani dan apa yang disampaikan oleh pendai harus benar dan disampaikan dalam perbuatan. Yang disampaikan itu pertama adalah sebuah kebenaran. Benar. Baca cara berdakwahnya gimana? Sopan, tertib, dan menjaga aturan-aturan yang tidak menyimpang dengan ajaran Islam. Ketika seseorang berdakwah dengan menyampaikan materi dakwah sesuai dengan aturan, boleh. Misal dia bernyanyi, pakaiannya sudah bagus, tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Kemudian nyanyi yang disampaikan berisi pesan, misalnya ini. Kalau dulu kan nyanyi ini, siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Artinya, dulu pakai etik lagunya. Masuk surga bisa dicari dengan amal sendiri. Kalau ingin masuk surga, beramal. Itu pesannya. Jadi kalau pesan disampaikan dalam diri itu adalah sebuah pesan, dibolehkan. Kemudian bagaimana kalau seandainya dia membuka aurat? Ini yang jadi masalah. Yang namanya dakwah pertama
etika seorang pendai itu harus berpakaian, berpenampilan dan berperilaku harus sesuai dengan syariat Islam. Kalau perempuan harus menutup aurat, bukan membungkus. Menutup aurat tahu? Menutup itu tidak memperlihatkan tampilan luar dalam. Kalau membungkui badan di duduk yang ramai nampak isi badan dalam kan? Tapi kalau menutup artinya bajunya juga longgar, tak boleh dilihat tempat lihat itu menutup. Kalau mereka sudah tak seperti itu, apalagi dengan zaman hari ini orang serba dengan nyanyian. Masa Rasul ada pernah kamu dengar syair. Sahabat yang lain juga menyampaikan dakwah dengan syair. Syair itu nyanyian Arab yang berisi pesan-pesan bahkan di Indonesia Wali Songo, pernah dengar? Wali Songo juga menyampaikan dakwah siapa? Sunan Muria. Mereka menyampaikan dakwah dengan nyanyian atau dengan musik, ada dengan wayang. Apapun medianya, apabila dakwahnya berisi pesan dan menyampaikannya sesuai dengan aturan itu diperbolehkan. Oke, ada permasalahan lagi? Silakan. Permasalahan baru yang ingin mempertanyakan atau menambahkan? Silakan. Ada? Yang kedua, pesan yang disampaikan. Ambil ikut. Tiba. Tahu apa saja media dakwah? Media dakwah. Deal. Media dakwah apa saja? Pertama, elektronik, elektronik, lisan, media cetak, video misalnya, lain-lain. Elektronik dari ada video. Sekarang banyak video-video yang menyampaikan hal-hal yang tidak baik kan, berbau pornografi, berbau kekerasan. Bagaimana kita menanggulanginya? Harus kita putuskan mereka. Bisa mematikan orang-orang yang mengirim. Bagaimana cara menyanyi? Kita bikin konten, kita bikin video singkat yang berisikan nasihat. Contoh, orang hobi nonton TikTok. Kalian hobi main TikTok kan? Hobi pasang TikTok. Kita bikin pula TikTok yang pesannya misal apa isi pesan yang ada Islamnya? Jomblo, misalnya kan? Nah, kalian kupaslah jomblo itu kan? Jomblo di kalangan pemuda memang sesuatu yang asing, tapi ternyata di mata Allah jomblo itu luar biasa harganya mahal. Itu kalian sampaikan di TikTok, boleh dalam bentuk tulisan, boleh kalian sendiri yang berbicara. Itu namanya media elektronik, pakai video. Jadi untuk menyanyinya tidak perlu awak minta Kominfo untuk memblokir. Cukup awak viralkan video-video pembelajaran yang baik, maka ini akan lebih banyak muncul. Tahu kalian? Meta, tahu Meta? Tahu. Sistem operasional komputer, salah satunya Meta, dia sangat cerdas. Apabila seseorang sering membuka situs tentang dakwah, kamu buka HP misal TikTok atau Facebook akan muncul dakwah. Tetapi apabila seseorang sering nonton video yang tidak baik, pertama buka HP-nya akan muncul sendiri iklan itu. Itu kehebatan Meta. Jadi semakin banyak kita mengakses media dakwah, pertama buka HP akan muncul dakwah. Jadi untuk menyanyi dakwah atau media-media yang berusaha hari ini cukup kita juga memviralkan berita-berita atau media dakwah. Palestina viralnya kan kadang-kadang kita memviralkan kan? Kalau tidak orang dunia tidak tahu. Dengan dunia mengetahui kondisi Palestina, akhirnya apa? Orang tahu tidak lagi fobia dengan Kalau dulu Barat ada namanya Islamofobia. Udah kok mana Islam takut? Nampak orang berjilbab langsung semua. Karena kok Islam teroris. Kini gereja, orang masuk isu Palestina di Indonesia hilang kan? Ditutup oleh isu politik. Ternyata
Jakarta Barat sekarang masih hangat-hangatnya demo untuk bagaimana Presiden bisa merdeka. Begitu cara menyaingi hal-hal yang tidak baik di media sosial. Lisan. Apa maksudnya dakwah dengan lisan? Boleh face to face. Tahu face to face? Face to face tahu? Boleh awak berkelompok duduk info surang yang lain mendengarkan. Boleh jadi guru, boleh jadi ustaz atau pendakwah pada di masjid dengan tulisan. Bagaimana cara dakwah dengan tulisan? Adil? Buat cerita singkat, buat novel, buat artikel. Dan paling mudah ini apa? Kalimat singkat. Ya kan? Words of day. Nah, istilahnya apa istilahnya? Words of the day. Nah, nanti lo Pak. Kemudian media cetak, koran, benda-benda lain segala macam. Banyak alat yang bisa jadi media dakwah. Ujungnya tahu sebagai amal jariah. Jadi dakwah ini adalah amal jariah. Tidak guru saja yang bisa berdakwah atau ustaz, dan kamu sebagai pelajar pun bisa berdakwah mendapatkan amal jariah. Ada nih kalau amal jariah? Itu asalkan orang itu berubah yang sampai itu wakat kali itu. Dapat transferan amal ibadah tanpa kita berbuat. Mampu si Arya. Tapi ini pelajaran dari Pak diamalkan. Apa dapat transfer? Si Arya mengajarkan kasih biba. Dapat transfer Bapak. Dari si Arya dapat si biba. Biba mengajarkan lo kembali kasih Isa. Apa dapat transfer? Aisyah menyampaikan lo kembali di sinilah. Apa dapat transferan? Diajarkan lo kasih si Pak ini. Apa dapat transferan? Artinya jejaring amal pahala yang kita tidak berbuat tapi kita mendapat. Itulah yang disebut dengan dakwah. Oke. Pak anggap semuanya paham. Untuk menutup pelajaran kita lakukan post test. Silakan simpan buku paket, simpan catatan, silakan persiapkan 1 lembar buku. Oke, Kak. Tiga. Pertanyaan pertama. Jelaskan teknik berdakwah melalui media elektronik. Teknik berdakwah melalui media elektronik. Oke, dengan berakhirnya ujian akhir tadi, Pak anggap pelajaran kita hari ini selesai. Sebelum kita tutup pelajaran, Bapak mau bertanya tadi dulu, benar? Kira-kira apa umpan balik kira-kira yang akan kita ambil dari pelajaran hari ini? Ada tidak kelebihan atau kekurangannya? Nah, enggak. Mari ambil. Kalau kelebihannya apa kira-kira? Ya, dengan kita berkelompok belajar seperti ini, apa kira-kira kelebihan yang bisa kami peroleh? Keuntungan. Melatih berbicara. Kemudian melatih mental. Perlu lanjutkan diskusi kelompok untuk minggu berikutnya? Oke. Ke depan kita masih menampilkan kelompok seperti ini. Bapak berharap untuk di rumah kalian pahami kembali materi yang belum kita selesaikan, yaitu tablik dan khutbah. Minggu depan kita bahas tuntas kembali. Setelah itu kita lakukan buahnya. Oke, baik.